Oke, Pak Putih, kita ada berita gembira malam ini. Berita Ya, gembiranya, Pak. kawan saya dari Singapura, dia mau join, mau kenal dengan Pak Putih. Jadi ini kawan saya sudah lama sekali. Jadi beliau ini punya program early childhood di Singapura. Nah, Oh. jadi macam nih, namanya Pak Haji Daing Fuad Tawajo, dia Singaporean dan lahir di Singapura semua, tapi kakek-kakeknya tuh orang Bugis lah yang merantau di Singapura dulu. Nah, jadi dia well English, well Malay kan. Oke, lanjut. Jadi dia ini partner saya udah lama juga. Nah, dia ini dulu Director College Islam Singapura. 10 tahun lebih. Lalu sekarang sudah sekian 4 tahun dia buat sendiri Institut Irdak College atau Foundation. Dia itu menjadi strategic partner di Universiti Muhammadiyah Malang, Universiti Islam Negeri Maulana Mal Ibrahim Malang, Universiti Ibnu Khaldun Bogor dan Universiti Islam Sumatera Barat. Dia membuka program degree, master di Singapura untuk anak-anak Singapura Melayu ataupun anak Indonesia yang kerja di sana. Nah, salah satu programnya itu program childhood. Jadi saya bilang, saya mau talk dengan orang penting nih mengenai early childhood. Nah, wah dia terus bilang, wah Pak Reza boleh saya berkenalan. Why not? Kita nih sama-sama orang yang melayani publik. Jadi ini namanya, dia udah mau 2 kali masuk tadi karena belum mulai. Jadi saya bagi tahu dulu ya kalau kita sudah join deh ya. Ya, Pak. Oke, jadi supaya kenal. Jadi beliau ini sudah lama sangat saya berkawan. Saya selalu kalau Singapura dengan dia collaboration-nya. Tadi malam pun saya Zoom dengan dia juga, dengan Bapak mantan Menteri Tenaga Kerja Herman Suparno. Jadi Pak Putih ini Pak Herman ini ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang anggotanya 8 jutaan gitu. Wow. Mereka sangat potensial kalau mau kita ajak membuka PAUD yang modern atau yang bagus, yang model sebagai kayak misalnya PAUD lab PAUD kayak lab school atau gitu ya. Lab Itu maksud school untuk saya bukan lab school, maksudnya PAUD model gitu yang terbaik lah. Gimana sebagusnya PAUD itu maksudnya gitu, bukan sekolah. Jadi itu kan childhood lab tapi school itu kan percontohan, Pak. ya maksud saya bukan mau lab schoolnya, itu model yang seperti di bawah UNJ lab school kan percontohan yang bagus. Ya. Jadi kita buat yang percontohan, bukan percontohan untuk dicontoh, tapi untuk di Indonesia itu di banyak kota supaya ada childhood yang recognized by Cecep ini lah. Gitu. Boleh ya? Ya, Pak. Kalau boleh nanti saya cakap dengan Pak Herman Suparno. Pernah dengar nama dia? Dia mantan Menteri Tenaga Kerja eranya SBY. Tahunnya Muhaimin, Pak. Oh, Muhaimin tuh dia junior dia itu, karena dia penasihat PKB-nya. Dulu pernah jalan di Phnom Penh sama Muhaimin. Jadi Pak Muhaimin ini junior daripada Pak Herman ini. Ya, Pak. Pak Herman ini pernah jadi presiden director Japan Company juga di Cikarang. Dia itu director presiden University College, jadi akademi komunitas presiden University juga. Besok saya akan meeting dengan dia di Menara Batavia, akan saya beritahu hal ini. Kalau memang akan jadi program itu bagus banget, karena orang-orang udah haji ini kan udah economic established, flexi time, kemudian dia udah pernah tugas, jadi pasti dia suka untuk yang berkaitan dengan education early childhood. Oke, saya sudah beritahu Pak Daing Fuad Tawaju bahwa kita sudah dekat Zoom sambil menunggu kalau dia join nanti.
Kita akan memulai daripada pukul 19.50 lah, 2 menit lagi. Jadi apa yang kita mau bincang adalah tentang bab chapter 1 ini kayak skripsi lah. Chapter 1 who's who Mr. It Putih. Jadi dalam 15-20 menit pertama Pak Putih cerita dulu lahir di mana, tanggal berapa, bulan, kalau mau dikirim kado ya. Kemudian sekolah rendah atau sekolah dasar elementary school di mana, sampai dengan Pak Putih kuliah. Itu cerita terus. Nanti selepas kuliah bekerja dalam 20 menit yang kedua, bab kedua, apa saja kerja di mana aja sampai di mana, sekarang terakhir sudah di Deputi Cecep ini. Nah, lepas itu yang bab 3-nya sebenarnya early childhood and parenting ke depan nih harusnya seperti apa direspon oleh masyarakat Indonesia supaya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Macam itu 3 chapter itu. Sekarang kita mulai dari chapter pertama, who's who Mr. It Putih, Mr. It Cambodia Putih. Who's who? Silakan cakap, saya dengar saja. Nanti boleh saya interruption apa supaya lebih lebih warm discussion. Kadang-kadang saya akan juk-juk sedikit lah. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Salam kenal. Ya, ini kita merecord untuk boleh kita share pada satu masa kepada siapa sahaja yang kita punya relationship. Oke, Nama silakan. saya Putih, saya lahir di Penumpang pada 1967. Oh, tanggal dan bulannya tak perlu kado dikirim. Di Penumpang. Ya. Tanggal 17 bulan April 1967. Jadi saya siap-siap. Saya siap kado nanti kirim ke sana ya. Ke Cecep. 17 April. Saya lahir di Penumpang. Oh, berarti Pak Putih lebih muda dari saya 5 tahun. Jadi biar saya tampaknya sama mudanya, saya pakai kacamata dulu lah. Nah, ya. Oke, sila lanjut. Jadi, saya lahir di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Saya sekolah di SD karena di zaman sana waktu apa itu disebut, tidak. Di sana kalau SD disebut apa, Bapak terangkan sekalian, apa sebutannya? Kalau SD mulai dari kelas 1 sampai 6 di sana dibilangnya Pathom Saksa dalam bahasa Khmer. 6 tahun. 6 tahun. Maaf Pak Putih, di Kambodia itu untuk masuk SD itu harus tamat childhood atau TK juga atau PAUD juga, apa tak mesti? Tidak mesti karena kebijakannya belum ada. Kalau Indonesia sudah keluar kebijakan dari Kementerian Pendidikan Indonesia bahwa anak sebelum masuk SD harus 1 tahun at least ya. Yes. Paling tidak tuh 1 tahun udah lewat masa belajar di PAUD gitu. Iya betul. Kalau di Kamboja belum ada kebijakan memperhatikan tentang preschool education ini. Oke. Silakan. Nah, masuk ke awal itu kan saya masuk SD karena waktu itu belum orang semua belum pikir bahwa pre-education itu sangat penting untuk karena berdasarkan penelitian bahwa anak berkembang otaknya di umur 1000 hari, 1000 hari yaitu. Jadi pentingnya untuk kita bisa. Maknanya dari umur 3 tahun ke 5 tahun ya? Ya, di antara dari 0 sampai 6 tahun itu harus ada masuk ke preschool education, artinya PAUD di Indonesia itu supaya karena otak berkembang besar tuh di masa umur gitu, Pak. Yes, umur emas namanya ya. Ya, golden age namanya. Nah, saya masuk SD. Ya, saya masuk SD di Phnom Penh tapi tidak lama karena
tahun 70 itu Kamboja perang saudara. Oke, sebentar. Kamboja perang saudara, koma dulu. Kita sapa dulu Pak Daing Kuatawajuk dari Singapura sudah join. Pak Daing, ayu kopi my sound ke atau mana? Suaranya dah dengar ke belum, Cik Daing? Assalamualaikum. Tengah pakai ni earphone ni. Dia pakai headphone. Okey, saya fikir baru pakai seluar. Jadi Okey Pak Reza. Alhamdulillah. tapi you punya kamera tolong di touch dulu dia. Oh ya. Saya malu lah Pak. Itu dia. Itu Pak Putih tadi saya sudah bilang, silakan disapa dulu Pak Putih. Saya sudah bilang Pak Daing sangat interesting nak silaturahim jumpa dengan Pak Putih. Jadi to say hello kejap Pak Daing, apa betul sedang di Singapura apa sedang di Tangerang ini sebenarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Daing dari Singapura. Ya. Tadi saya sudah introduce about you Pak Daing. Jadi sekarang kita dengarkan Pak Putih bercakap, nanti kita question answer. Saya akan arahkan. Jadi sekarang Pak Putih baru saja menjelaskan dia lahir 17 April tahun 67. Jadi kalau 2 bulan lagi Pak Daing nak kirim gift, okeylah lewat saya satu, dia satulah. Kemudian yang kedua, dia sudah sekolah elementary school di Kamboja di Phnom Penh. Karena Pak Putih sekarang deputy education childhood, itu saya tanya apakah dia dulu masuk childhood. Dia kata Cambodian government belum mempunyai kepolisi kena pada seperti di Indonesia. Dan dia sampai dengan sekolah rendah itu atau elementary school, dia cakap tadi sampai di situ. Sekarang Pak Putih silakan lanjut, SMP-nya apakah di Phnom Penh juga atau sudah pindah bandar atau macam mana? Lanjut. Jadi mulai tahun 70 itu Kamboja mulai perang saudara. Oh ya, perang saudara ya. Padahal juga tahu itu Norodom Sihanouk lawan, karena Norodom Sihanouk pergi ke luar negeri dikudeta oleh Lon Nol. Itu Pol Pot lain lagi ya? Pol Pot lain. Jadi Lon Nol kudeta tahun 70 sampai 75. Jadi waktu itu saya masih SD, masih kecil. SD-nya belum selesai, di Pol Pot-nya diusir keluar. Jadi evakuasinya keluar tahun 75. Keluar ke jadi petani karena dia ambil kebijakan seperti tidak semua merata, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Jadi konsep komunisnya komunis Maois. Iya, yes, Maois. Tapi jadi, anak sekolah seperti Pak Putih masih boleh SMP apa tidak boleh sekolah lagi atau macam mana? Nah, zaman tahun 70 tanggal April tahun 75 itu Pol Pot menang. Pol Pot menang, dia terapkan ideologi Maois di masyarakat Kamboja. Tidak ada uang, tidak ada pasar, tidak ada agama, meskipun orang Champa suruh makan juga daging babi itu. Oh, padahal Islam dia ya, Champa. Ya, padahal Islam, tapi dipaksa sama Pol Pot ini. Pol Pot ini pemimpin tidak beragama. Tangan besi lah. Ya, tidak beragama. Jadi 3 tahun dipaksa kerja seperti petani di sawah. Saya nggak dapat sekolah. Jadi 3 tahun itu dari tahun 75 sampai awal tahun 79, Januari 79. 1979 itu baru Pol Pot-nya kalah, masuk Hun Sen. Nah, balik dari situ saya masuk ke SD 1 tahun, baru loncat ke SMP. Di Phnom Penh lagi balik atau di tempat lain? Di Phnom Penh balik.
Oh, ya, ya, ya. Jadi Hun Sen itu sampai sekarang masih Perdana Menterinya di sana ya? Ya, Hun Sen sebetulnya itu kemain merah juga karena beliau lihat kebijakannya tidak baik, lari ke Vietnam, minta bantuan Vietnam untuk kalahkan bosnya Oh, sendiri, Pol Pot oh. itu. Jadi dia sekarang macam Pak Hartonya Indonesia lah berkuasanya ya? Ya, sekarang kan Kamboja sistemnya kayak Pak Suharto tahun 32 tahun itu. Oh, yes. Ya, dia sudah berapa tahun? Udah 30 juga kayaknya ya? Lebih ya dari tahun 85. 80 lah, sampai sekarang udah 40 tahun lah. Ya, Oke, Pak Putih SMP-nya tamat di Phnom Penh, terus SMA-nya pergi kemana lagi? SMA tetap di Phnom Penh. Saya tinggal sama paman kerja di Red Cross Cambodia. Balik lagi kuliah sampai bukan kuliah, belajar SMA-nya. Jadi SMP, SMA di Phnom Penh, tetap di Jadi Phnom Penh. Kambodia itu SMP-nya sama Indonesia ya, 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Jadi 633 sistemnya. Oke, sama berarti. Karena di Malaysia kan bukan begitu. Di sana 65, tidak ada 33. 651 di sana, di Malaysia. Ya. 651. Jadi dia SD 6 tahun, kemudian sekolah menengahnya 5 tahun. Jadi SMP SMA itu dalam satu kesatuan disebut SPM, Sijil Pendidikan Menengah. Kemudian ketika dia mau kuliah, dia harus ngambil setahun lagi namanya STPM, Sijil Tinggi Menengah. Jadi sehingga dia kalau lulus STPM itu kayak baru dia boleh beli formulir untuk ke PTN atau ke PTS. Kalau dia tak mau pergi ke degree, dia boleh pergi terus ke diploma dalam 5 tahun sekolah menengah udah boleh masuk diploma terus. Itu bedanya dengan Indonesia. Kalau di Singapura sama dengan Malaysia ya, Pak Daeng ya? Singapura sistemnya agak sama lebih kurang di Malaysia, tapi kita punya streaming earlier. Peringkat daripada peringkat menengah 2 sudah streaming. Sama ada mereka akan pergi ke ITE, Institute Technical National Technical College, atau kalau mereka tidak punya poin yang terbaik, mereka kalau mereka dapat poin yang bagus, mereka pergi ke O level. Jadi ada batasan. Kemudian kalau poin mereka tak baik, mereka masuk ITE. ITE ada banyak jurusan profesional. Macam ni, kita akan arrange khas dengan Cik Daeng tentang sistem pendidikan sekolah rendah, menengah dan di Singapura pada episode yang next week. Sekarang kita dengar terusan Pak Putih selepas SMA di Phnom Penh. Habis itu cari cewek atau gimana? Mau kuliah dulu? Gimana Pak Putih? Jadi saya lulus SMA-nya pada 1987. Oh, right. Nah, habis lulus SMA, saya dapat beasiswa kuliah ke Rusia. Oh, pergi ke kota mana? Ke kota tahun pertama itu kuliah di Chisinau. Dekat Moskow berapa jauh? Ada jauh juga, itu naik kereta api 24 dengan kota jam. mana yang besar di sana? Dagestan kah? Turkmenistan kah? Bukan di bagian barat, itu di barat Ukraina. Jadi di kota Chisinau itu di Moldova. Oh, I see. Itu Bapak kuliah di sana berapa lama? Ambil jurusan apa? Itu tahun pertama kuliah belajar bahasa Rusia, baru pindah ke Odessa di Black Sea. Itu karena kebijakan Pak Perdana Menteri Hun Sen mendapatkan G2G dengan Rusia atau seperti apa scholarship-nya? Dari mana? Pemerintah Rusia itu diberikan beasiswa, tapi dihitung dalam juga hutang. Jadi Kamboja itu masih hutang banyak dengan Rusia, tapi nggak tahu sampai sekarang dibayar belum.
Jadi setiap tahun tuh ratusan mahasiswa dari Kamboja untuk kuliah di Rusia. Jadi sampai masa itu masih Uni Soviet atau sudah Rusia ya, saya lupa. masih Uni Soviet, masih Mikhail Gorbachev. Oh, jadi menjelang mau Glasnost untuk ini ya, reformasi ya. Ya, perestroika. Jadi dia mensupport Phnom Penh karena dia macam ada komunisme lah yang sama barangkali Ya, gitu. itu sosialisnya karena dulu kan Hun Sen ini menang melalui Vietnam. Yes, jadi Vietnam sudah di bawah Rusia, jadi mengikut ke situ, Pak. Betul, karena lawan Amerika pasti temannya Rusia, sudah pasti lain siapa lagi. Oke, lanjut. Kuliah di situ apa jurusannya itu? Di tahun pertama belajar bahasa Rusia. Ya. Habis itu saya pindah ke Odessa, Michnikov State University Odessa di Black Sea, di pinggir Black Sea itu. Apa sekolah? Ambil jurusan biologi. Oh, biologi. Ya. Oke. Jadi Bapak sampai sarjana apa sarjana muda atau apa istilahnya di Soviet masa itu? Kalau dari Soviet itu saya dapat 2 ijazah, 1 S1, yang satu lagi S2. Jadi biologi dengan? Biologi dari 1 sampai 2. Oh, lanjut begitu. Oke. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana itu Pak Putih balik ke Kamboja atau kenapa kok nyangkut di Indonesia, apa pesawatnya sempat jatuh sehingga masuk ke Indonesia atau bagaimana itu? Habis dari Rusia, saya lulus dari Rusia tahun 94, balik ke Kamboja. Oh. Balik ke Kamboja, pemerintahnya masukkan saya ke Kementerian Pendidikan Kamboja. Oh ya, karena Bapak beasiswa punya ikatan dinas harus mengabdi pada negara ya? Enggak juga, ada yang enggak ikut juga. Oh, tapi, jadi kan biasanya kan karena negara memberi fasilitas beasiswa kan harus pengabdian dulu sekian tahun baru boleh pergi ke swasta ke tempat lain. Ini enggak ya? Tidak ada perjanjian untuk tanda tangan seperti Indonesia gitu. Oh, tapi kebetulan ditempatkan di Kementerian Pendidikan. Ya, masuk apa tuh PNS di Kementerian Pendidikan. Pegawai negara atau pegawai kerajaan kata orang Malaysia dan Singapura. Pegawai negeri di Kementerian Pendidikan. Berapa lama di situ? Di situ 95 sampai 97. Oh, yang itu kemudian Pak Putih ditugaskan ke Indonesia ya oleh kementerian itu? Belum. Terus? Habis itu saya karena di kondisi di kementerian itu gajinya kecil, saya cari beasiswa lagi. Oh. Jadi saya apply ke Indonesia, dimanapun ada beasiswa saya apply terus. Kenapa Indonesia menjadi sasaran setelah pulang dari Rusia waktu itu? Apa ketemu anak Indonesia di Rusia juga sehingga ada kawan atau bagaimana kok? Pakai Indonesia bukan ke Malaysia? Enggak, tidak ada Pak, karena itu kan karena gajinya, kondisi livingnya agak susah. Saya ada beasiswa dari Australia saya apply, dari Jepang saya apply, dari Indonesia saya apply, lolos. Oh, karena Indonesia lolos dan lebih murah itu sebab ke sini ya? Enggak murah karena ditanggung semua, itu enggak bayar. Enggak, maksud saya Bapak kok milih beasiswa yang ke Indonesia? Ya kemana yang penting dapat beasiswa itu Pak. Oh, yang pertama meng-approve dari Indonesianya. Ya, jadi approve. Bukan karena calon istrinya udah ketahuan ada di sini ya, belum ya? Tidak. Itu dari Kementerian Pendidikan Indonesia dinyatakan lulus, suruh datang untuk kuliah di UGM. Jadi Pak Daing, istrinya Pak Putih ini orang Indonesia, makanya tadi saya ngejuk, jangan-jangan dia udah tahu duluan bakal ketemu kalau istrinya. Oke, kuliah di Yogyakarta, berarti tahun berapa Bapak di Jogja itu ya? Yogyakarta karena waktu itu Presiden Soeharto dia bertanggung jawab pendidikan untuk gerakan non-blok.
Betul. Oh, soft collaboration. Oh, dia paling akrab dengan Norodom Sihanouk tuh, suka banget dia. Ya, jadi semua yang dapat beasiswa dari dunia itu masuk belajar di Indonesia karena Pak Suharto ketua South itu. Ya enggak, waktu itu tahun 80 berapa Pak di Jogja itu? Di Jogja itu 97 Pak. Oh, kalau gitu saya sudah selesai 10 tahun sebelumnya, jadi nggak ketemu memang. Jadi Pak Putih lebih muda dari saya, umurnya 5 tahun. Ya, Pak. Saya 62, Bapak kan 67. Ya. Tapi saya selalu merasa lebih muda 10 tahun dari Pak Putih. Masalahnya itu di perasaannya yang keliru tuh, Pak. Oke, sekarang 20 menit pertama Pak Putih sudah menjelaskan sampai ke Indonesia sebagai seorang master dari Rusia yang melanjutkan PhD di Gajah Mada. Itu mengambil biologi lagi atau apa? Nah, di UGM saya ambil hubungan internasional. Wah, dari hubungan usus dengan hati dan paru-paru menjadi hubungan internasional. Keren juga ini. Oke. Why your choice this program? Itu kan cita-cita saya dari kecil mau jadi diplomat gitu. Oh, tapi kenapa di Rusia malah biologi jatuhnya itu Di yang Rusia dapat? ditentukan program studinya oleh pemerintah. Tapi Bapak hebat nih kalau jadi diplomat. Setelah belajar urusan hubungan dalam, maksudnya dalam badan biologi itu, kemudian hubungan luar badan, hubungan internasional. Oh, berarti Bapak ini dong juniornya Ibu Retno Marsudi yang Menteri Luar Negeri sekarang. Dia alumni Jogja itu Pak Gajah Mada. Oh ya. Hubungan internasional. Dia ditanya, pernah dia di podcast ditanya, Ibu, bagaimana kok bisa jadi Menteri Luar Negeri? Saya pun nggak ngerti, tapi gara-gara saya kuliah di Gajah Mada hubungan internasional itulah yang membuka jalan saya kemana-mana. Nah, karena Pak Jokowi lulusan Gajah Mada juga, ya udahlah. Oke, tamat di Gajah Mada Jogja, terus ketemu istri kapan itu? Orang Jogja apa orang Padang? Lupa saya kemarin tuh. Orang Pekanbaru, istrinya kuliah di UII. Oh, UII ya. Saya kan alumni UII juga. Dia orang Pekanbaru ya? Ya, Pak. Oh, Pak Daing itu pernah mau nyari di Pekanbaru, udah dapat nggak berani bawa ke Singapura, jadi nggak jadi dia. Dia lihat-lihat aja dari jauh, tak berani bawa, takut bawa pulang nanti dia kena pertanyaan susah jawab. Oke, Pekanbaru itu dia kuliah di UI, ketemu dengan Pak Putih bagaimana? Apa karena sama-sama Bulak Sumur dekat dengan Cik Ditiro atau sudah kampus di Kaliurang kan belum masa itu? Pak Putih. Kaliurang itu kan kampusnya di Kaliurang. Nah, ya, juga ada. Ya. Dia fakultas apa dia? Arsitek, Pak. Oh, kalau arsitek itu di Demangan kampus dia mestinya. Fakultas Teknik. Ya. Demangan, ya kan? Ya. Oke, jadi Pak Putih jumpa dia, istri di Jogja, orang Pekanbaru. Pak Daing, beliau punya anak dua, satu laki, satu perempuan ya? Lupa saya. Ya. Ya. Oke, jadi Pak Putih ini, Pak Daing, sekarang kita masuk ya chapter kedua. Beliau sebelum sekarang di Center of Early Childhood Education and Parenting, Pak Putih saya kenal awal sekali di Simolek. Pak Putih boleh menceritakan ketika Bapak sudah bertugas di Simolek atau setelah Gajah Mada kemana dulu? Silakan, ini bab 2-nya nih. Pak Putih, silakan. Setelah saya lulus dari Gajah Mada, saya balik ke Kamboja. Oh, mau balik dulu. Balik ke Kamboja. Ya, balik ke Kamboja, saya ke sana masuk ke Kementerian Pendidikan Kamboja, tapi gajinya di stop, nggak bisa. Karena kalau kita tugas kuliah itu di postpone gajinya. Jadi saya masuk ke situ
kerja sebentar, saya kerja di pabrik sebagai compliant officer di factory, garment factory untuk Itu di 2 Phnom tahun Penh juga. Di Phnom Penh juga. di Phnom Penh, di dekat lapangan terbang itu. 4 1 tahun. tahun. Hah? Apa, Setelah Pak? itu, setelah bekerja di situ, bagaimana balik ke Indonesia lagi atau macam mana? Habis itu saya kerja di garment itu sebagai compliant officer 1 tahun. Saya apply ke Kedutaan Republik Indonesia di Phnom Penh. Oh, Saya lolos ke situ. karena Saya pindah Bapak lulus dari Gajah Mada, Bapak bisa bahasa Indonesia waktu itu, sudah bisa bahasa Jawa juga atau macam mana? Oraiso, Pak. Wah, itu. Tapi karena pernah kuliah di Jogja, dianggap mengerti lah Indonesian culture lah gitu. Jadi lulus di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, kerja sebagai political assistant untuk Bapak masih ingat masa itu duta besarnya atau atasenya? Pak Nurrahman Urip, Oh, duta masih ada. besarnya. Orangnya udah nggak ada kali ya, atau masih ada? Masih ada kayaknya, Pak. Sudah tua ya. Oke, setelah kerja di situ berapa tahun di kedutaan? Bagaimana sampai ke Jakarta kemudian? Di kedutaan saya kerja 3 tahun di Kedutaan Republik Indonesia di Phnom Penh. Jadi habis itu ada announcement dari Indonesia kepada Kamboja cari deputy director di Biotrop, Pak. Oh, Biotrop yang di Bogor itu ya? Yang di Tajur, Pak. Tajur ya, Tajur itu Bogor lah, Kabupaten Bogor. Ya. Iya, iya. Yang mau pergi ke Cipanas lah lewat Tajur lah. Ke Ciawi, puncak. Pak, dekat Ciawi. Ya, Ciawi. Itu terconnecting dengan Kementerian Kehutanan atau dengan IPB ya? Saya lupa Biotrop. Biotrop itu salah satu senior regional center di bawah SIMIO. SIMIO itu singkatan dari Southeast Asian Digital Education Organization. Jadi organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Ada 11 Jadi, menteri di situ. Jadi Pak Daing, untuk dipahami kalau misalnya belum dipahami, ada satu collaboration of education ministry of ASEAN countries yang disebut dengan SIMIO itu, Southeast Asia Ministry of Education Organization macam itu. Itu SIMIO itu kemudian ada leg-nya itu lain lagi dan lain lagi, program lain lagi. Apa itu? Nah, kalau SIMIO itu ada 26 SIMIO Regional Center di 11 negara. Oke. Pak Putih kan saya kenal waktu itu sedang di Simolek sebagai deputi. Ya. Itu selesai dari Simo itu yang Biotrop ya? Yang di Biotrop itu 3 tahun saya di situ. Dari tahun 2006, 2005 lah terakhir November. Jadi sampai 2008 3 tahun saya di Biotrop sebagai Deputy Director for Program. Masa itu Bapak sudah nikah ya? Umur berapa? Tahun berapa itu ya? Sudah, Pak. Jadi karena saya lulusan dari Rusia itu biologi, bisa kerja di situ, Pak. Oke, betul-betul. Pak Putih secara apa ya? Secara citizenship itu Pak Putih meng-apply jadi warga negara atau tetap Cambodian people? Saya tetap Cambodian karena kalau kerja di sini harus dapat izin dari Menteri Pendidikan Kamboja. Jadi ada surat. Artinya Pak Putih tidak meng-apply jadi warga negara karena emang tetap ingin nanti jadi warga negara Kambodia, masa tuanya mau balik ke sana atau bagaimana? Itu pikir belakangan, Pak. Enggak, maksudnya tidak apply sebagai citizenship Indonesia karena nggak boleh atau ribet banget ngurusnya atau nggak perlu juga kali? Karena kalau posisi ini kan untuk orang asing. Oh iya, jadi Bapak harus tetap mewakili Kambodia sebagai
mewakili member Kamboja. ASEAN. Kalau saya masuk warga negara sini sudah nggak bisa ambil posisi ini lagi. Sekarang karena ada Pak Daing, Bapak jelaskan sebelum Cecep yang bab ketiga nanti, karena Pak Daing concern pada Cecep itu, Pak Cecep itu Pak Daing Center of Early Childhood, tadi itu Education and Parenting. Nah, si Molek itu Pak Daing mungkin perlu dikasih tahu selama Pak Putih sebagai deputi di situ apa saja yang dibuat dan apa yang masih bisa dibuat. Kalau misalnya Pak Daing mau tahu, kan si Molek itu masih ada ya? Masih, Pak. Nah, coba Bapak jelaskan dulu waktu Bapak bertugas di Simolek, apa tuh Simolek dan apa saja yang telah dikerjakan dan atau bisa dikerjakan. Karena Pak Daing kalau dengar molek-molek itu pikirannya itu kepada itu yang Pekanbaru yang tak jadi itu. Jadi apa ini lek ini si molek ini, molek badannya ke apa? Coba jelaskan dulu Pak Daing. Ya, ya. Semolek itu salah satu regional center yang fokus tentang open and distance learning. Lek itu learning di ujungnya. Oke. Ya. Ya itu Pak Daing, nanti boleh Bapak tanya soal yang berkaitan dengan distance learning, dia program apa buat dan sebagainya kan. Nah, Oke, Pak tahu terus. itu kan pandemiknya belum ada, jadi dianggap open and distance learning juga tidak. Pemerintah Indonesia pun kalau lulusan online tidak mengakui tahun berupa itu. Iya, kalau UT diakui, tapi kalau non UT waktu itu belum ya. Enggak, lulusan online jurusan dari luar negeri tidak akui, Pak. Iya betul. Kalau dulu ya, kalau sekarang kalau nggak akui malah lucu ya, karena digital sekarang. Ya. Jadi si Molek itu masih ada dan Pak Putih sudah sekian tahun di situ sebagai deputi sebelum pindah ke yang sekarang. Jadi tolong dijelaskan sedikit apa saja sebenarnya ruang lingkup yang dikerjakan oleh si Molek ini. Siapa tahu nanti Pak Daing tertarik dalam apa yang Pak Putih terangkan sebelum nanti beliau lebih tertarik lagi soal early childhood education. Dalam 10-15 menit Pak Putih jelaskan itu. Jadi kalau open and distance learning Semolek ini fokus tentang dia ada penelitian dampak dari menggunakan online learning itu harus bikin penelitian. Yang kedua itu ada capacity building, ada training. Semolek ini harus training dalam negeri sama luar negeri juga bikin model-model sekolah online ini. Nah, di capacity building ini target target yang dididik peserta didiknya siapa sebenarnya? Target grupnya guru. Oh, guru Pak Daing, guru. Sampai sekarang pun masih dibuat program itu. Masih. Oke. Karena guru-guru IT itu bisa juga dosen bikin web design, bikin online learning. Maksud saya gini, guru-guru yang dimaksud itu guru atas arahan Kementerian Pendidikan Indonesia melalui Dirjen Dikdasmen Pendidikan Dasar Menengah atau guru secara private atau secara open public saja, macam mana itu programnya? Enggak, tidak open ke publik, Pak, karena itu budget by government ya? Budget by the Ministry of Education Indonesia. Oh, contribution. Jadi itu komitmen Menteri Pendidikan Indonesia terhadap Simeo. Iya. Jadi semua funding untuk operasional, gaji semua dari pemerintah Indonesia. Yes, karena ini Simolek cabang Indonesia ya. Karena cabang ada Simolek cabang di negara lain ya. Tidak ada karena open, karena satu di kawasan Asia Tenggara itu bisa open cuma satu untuk center. Misalnya kalau dia ECCE dan parenting di sini di Bandung nanti bisa melayani 11 negara. Oke, kemudian gini, jadi di Indonesia ini karena negara ASEAN yang besar juga, jadi dia ada center Simolek ini selain capacity building untuk guru, tadi Bapak bilang ada short courses, itu apa saja jenisnya ya?
Short course itu biasanya kita training guru IT di SMA, di SMK atau dosen yang mau mengadakan apa itu namanya online learning. Kita develop LMS, bagaimana cara delivery system, evaluation, question itu melalui sistem LMS itu, Pak. Oke, itu sudah lewat tugas Pak Putih. Sekarang kita masuk bab 3 khusus yang Center of Early Childhood Education and Parenting. What the meaning about it? Coba, karena Pak Daing dia sangat ingin dengar perkara ini karena Pak Daing punya program studi Early Childhood di Singapura. Nanti boleh ditanya terus Pak Daing kalau mau nak tanya. Oke, Pak Putih jelaskan dulu apa itu CCEP. Apa itu? Itu kalau Sino kan Pak Daeng sudah tahu itu Southeast Asian Minister of Education Organization Sino. Itu CCEP ini di bawah Semeo juga. CCEP itu kan disingkatan dari Center for Early Childhood Care Education and Parenting. Right. Jadi Simeo CSEP. Oh, jadi dia bagian dari Simeo juga lah. Yang tadi Pak dulu di leg-nya, sekarang di CCEP. Itu ya. Ini sekarang CCEP, CSEP. CSEP itu bidangnya tentang PAUD and parenting. Yes, karena Pak Putih di Bandung orang Sunda kan banyak namanya CCEP. Jadi singkatannya kebetulan mirip, cuman C-nya 2 ya. Jadi Center for Early Childhood Care Education and Parenting. Oke, silakan dijelaskan apa saja tugas dan kegiatannya dan apa yang bisa dikerjasamakan dengan para pihak di luar lembaga ini. Nah, Simeo CCEP ini atau CSEP kalau orang asing kan bilangnya Simeo CSEP. CSEP ini dia punya tugas sama dengan Semolek, satu penelitian bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD dan parenting di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi kalau kita bikin penelitian dapat model yang bagus, kita terapkan di Indonesia, pilot projectnya di Indonesia, kalau bagus kita skill up ke Asia Tenggara, Pak. Nggak, ini gini, Pak Daing misalnya, beliau kan di Singapura ada program childhood tadi. Itu bagaimana beliau bisa mengakses atau bekerja sama dengan Simeo CSEP ini, itu macam mana? Kalau Bapak institusi bisa jadi bisa MOU dengan Simeo CCEP, nanti kolaborasinya di bidang apa? Oke, sekarang Pak Daing tolong introduce your institution IRDA Foundation itu kepada Pak Putih sehingga Pak Putih ada gambaran nanti bisa bagaimana collaboration ini boleh dimulai atau dilakukan. Sila Cik Daing. Assalamualaikum Pak Putih. Waalaikumsalam Pak. Pak Putih, saya ini Daeng dari Singapura. Saya punya institusi dan institusi saya ini adalah institusi yang integrated di antara pelajaran agama sama non agama, diintegratedkan. Jadi masa ini saya kerjasama dengan universitas di universitas. Pak Aing bagi tahu dulu your institution apa namanya, dia Pak Putih belum tahu. Saya punya institution Pak Putih, maaf saya, namanya Institute Ramla Daeng Abdul Kadir. Singkatannya IRDA. Ya, Ramla Daeng Abdul Kadir. Kalau Ramla tu ibu saya Pak Putih. Ya. Kalau Daeng Abdul Kadir itu bapak saya. No, Pak. Jadi nama institusinya IRDAK ya singkatannya ya. Itu short form IRDAK. Kalau panjang sekali Institute Ramla Daeng Abdul Kadir. Jadi kalau diklik irdak.com boleh lihat bisa. Ya, .com.sg ya, .com.sg ya Singapura. IRDAK
irda.sg.com. Oh, sg.com. sg.com, Singapore.com. Ya. Okey. Jadi saya Pak Putin bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang dalam Syariah and in Family Law, Islamic Education and Teaching. Tapi saya juga bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang Sumatera Utara dalam bahagian Islamic Business and Management, dan juga ada ini sama early childhood, Islamic early childhood. Jadi yang early childhoodnya yang dengan Sumatera Barat, Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Jadi cuma saya di Singapura, saya menguruskan diploma, level diploma. Kemudian untuk mereka mendapat degree-nya S1, mereka harus pergi melanjutkan pelajaran mereka di Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi yang melanjutkan di Sumatera Utara anak Singaporean maupun yang Indonesia ngambil diploma di Singapura gitu ya. Ya. Tapi selalu yang ditawarkan kepada anak Singapura yang punya Singapore citizen atau PR. Kita tak dibenarkan untuk mengambil orang luar. Jadi kalau kita mau ambil orang Indonesia atau orang Malaysia, orang Cambodia, kita harus melalui Foreign Affairs dan juga Ministry of Manpower. Oh, I see. Jadi ini khas khususan aja untuk anak-anak Singapura sama yang PR. Jadi dalam subjek tu diploma level kita ada. What do meaning the PR itu Pak? Apa public relation atau apa? No. Permanent resident. Oh, permanent resident. Okay. Permanent resident. Sebab permanent resident consider setengah Singaporean. Yes lah. Half of Singaporean, tapi dia dapat facility, dia kena enjoy almost the same facility as Singaporean, but tapi certainly they have to pay extra lah untuk menjadi Singapore PR. Jadi ini ditawarkan pada mereka sebab sekarang Singapore government membuat satu mandatory kepada siapa mau jadi cikgu, teacher atau teacher lah, terutama sekali teacher. Mereka mesti ada diploma, at least diploma in early childhood. Baru mereka boleh menjadi teacher kepada anak-anak. Kalau tidak boleh. Jadi ini diploma itu D berapa, Bu? D2, D3? Kalau di Singapura kita sama dengan degree kan? Sama dengan S1. Tak ada, D3. D3 ya. D3. Kalau di Singapura kita tidak ada D1, D2, D3 tidak ada, D4 enggak ada. Kita terus A level, that mean SMA, lepas pada SMA terus pergi ke universiti atau ke diploma. Kalau diploma di Indonesia kan dipahami adalah diploma yang 4 sekarang yang 3 dan 4. 4 itu sama dengan degree yang apply. Di Malaysia diploma dikenali semacam bachelor kan? Di Singapura apa itu juga? Tidak. Di Malaysia pun tidak. Di Singapura sama Malaysia kita gunakan sistem British. Diploma lah, sama diploma. Jadi kita tak ada diploma 1, diploma 2, diploma 3 tidak ada. Diploma kita tetap di Indonesia diploma. Pun tak ada lagi 1, 2 itu LP3I pun tak boleh menggunakan 1, 2. Tak boleh ya. Jadi kita tak ada diploma. Kalau orang cakap lulusan diploma ya. Dari diploma kalau dia kata diploma maksudnya dia sudah kuliah 3 tahun lah. Dia kalau tak ada diploma, dia ada A level. Enggak, maksud saya kalau dia bilang saya sudah lulus diploma, maknanya dia sudah kuliah 3 tahun. 3 tahun lah. Minimal 3 tahun atau 2 tahun. Dia punya SKS sekurang-kurangnya 80. Oh yeah. Berarti 80. lebih sedikit. Karena di Indonesia 110 diploma itu. Kita 80, 100 dan di antara itulah.
sudah Yes. boleh dapat diploma. Pak Daeng punya program Childhood itu adalah sebuah program yang dimiliki oleh Universiti di Sumatera Barat yang dibuka programnya di Institut Pak Daeng di Singapura untuk tingkat diploma. Yes. Okey, Correct. jadi kalau cakapan mengenai childhood program ni, early childhood program, apa kiranya Pak Daeng atau Pak Putih yang boleh dikolaborasikan sehingga dia punya advantage, sebab dengan ini Southeast Asia Ministry of Education Organization, jadi boleh jadi selling point baru ini. Ya, ini in fact saya pun agak baru nyari, saya tahu yang di Indonesia ada ini apa? SETEC apa namanya? SEA itu SEA, Southeast Asia, ya kan? Ya. itu MEO itu Ya. MAO, Ministry of Education Organization. Ya. Lagi Jadi- satu ujungnya program yang Pak Putih sekarang CCEP itu Center for Early Childhood Care Care Education. and Parenting. Saya cuma nak tanya Pak Putih, kalau bisa kalau misalnya yang sudah graduate daripada saya punya diploma, mungkin mereka boleh ambil some additional program di tempatnya di sana, ataupun Maksudnya mereka magang, sudah Pak. ataupun mereka sudah dapat mereka punya Bachelor of Islamic Early Childhood untuk menambahkan dia punya added value subjek, mereka boleh melanjutkan sikit pelajaran mereka di sana. Gimana Pak Putih? Ya, Jadi kalau kami nggak berikan, kalau Sino Cecep ini nggak berikan degree, Pak, jadi nggak bisa degree. maksudnya Kalau untuk gini, maksud Pak Daeng kalau saya tak salah tangkap, mereka ini kan sudah dapat diploma di program Pak Daeng, tapi sebelum dia lulus, dia mungkin ada program dari SIMIO CCEP ini yang boleh menjadi advantage kepada mereka. Apakah itu ada yang bisa ditawarkan Pak Putih? kalau dia mau magang di kami, tulisnya surat dari sana untuk magang. Bukan magang, maksudnya misalnya by virtual, itu dia mendapatkan tambahan kemampuan ataupun advantage of his capacity building atau macam mana, itu ada programnya. Nanti MOU-nya IRDA Foundation ni boleh Pak Daeng apply. Pak Putih bilang tadi welcome karena memang ini milik bersama dari ASEAN countries education kan. Tapi Pak Daeng, kita harus identify what program that can be collaborated with you, with Sino Cecep. In Sino Cecep, we have research and development, capacity building, knowledge management, and advocacy and partnership. Dan Simo Cecep ini tidak degree granted. Jadi kami bisa berikan hanya sertifikat untuk training, untuk apa gitu. Ya, sertifikat itulah added value-nya untuk advantage ya Pak. Ya. Pak. Jadi ini Pak Putin, boleh saya dapat detail-detailnya daripada Pak Putin nanti? Maksudnya Bapak mau dapat profilnya, nanti kirim nomor WhatsApp dari Pak Reza ke nanti saya beri nombor Pak Daeng kepada Pak Putih dan sebaliknya, boleh terus berkomunikasi. Boleh. Boleh. Boleh, insyaAllah. Ya, jadi nanti supaya Pak Daeng punya program. Nanti saya kirim Sino. Ya Pak, siap. Siap ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi student diploma Pak Daeng akan mendapatkan advantage certificate from the Southeast Asia Ministry Education Organization in the program of Center for Early Childhood Education Care. Apa tadi kalau parenting itu apa Pak Putih yang boleh diinformasikan Pak Daeng, soalnya dia punya parenting juga. Parenting ini
kami mendidik orang tua, karena di kemarin ada beberapa tahun yang lalu kami TOT, train orang tua, karena di Indonesia tuh angka stuntingnya tinggi, jadi cara membantu menurunkan stunting itu awareness of the parent itu sangat penting. Oke, sebentar. Bapak mentraining parent itu siapa itu? Parent siapa? Bagaimana dia boleh datang ke situ? Karena parent ini kan profesinya beda-beda, susah kita untuk kumpulkan parent pendidikan, di train guru PAUD. Nanti orang tua yang punya anak kuliah belajar di PAUD itu harus jadi peserta training dari guru PAUD itu. Oh, jadi parent ini adalah parent daripada student yang sekolah di PAUD. Itu bagaimana cara memilih siapa boleh ikut, siapa tak boleh ikut? Itu siapa yang menentukan parent itu ya? Itu dari dinas kabupaten, Pak. Oh, dinas pendidikan di setiap kabupaten kota itu ya? Di Bogor, di Serang, mereka di tak perlu bayar lagi ya? Nah. Mereka tak perlu bayar lagi atau bayar juga atau macam mana cost atau fee-nya atau ini kami kerja dengan Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Indonesia, semua mereka untuk 2 bulan untuk mentrain orang tua ini dapat 2 juta, tapi bukan setiap hari. Jadi kalau gitu Pak Daing, nanti certification-nya apakah only about early childhood atau parenting? Pak Daing kan ada course juga itu untuk mana itu Pak Daing? Apa bentuk saya punya ada juga course-nya dalam modul itu ya counseling. Oh, dan counseling. Parenting. Ya, dan parenting. Oke. Nah, jadi kalau kita dapat sikit apa kata kerjasama dengan Bapak Putihnya lembaga. Pak Daing, tolong dijelaskan sedikit yang Bapak punya program tadi itu yang parenting and counseling. What is the content about this program? Itu mungkin Pak. Oh, the content tak ada di sini. Tapi nanti saya boleh emailnya kontennya. Tapi roughly kita ada belajar motoring, counseling, ada gizi, bagaimana jamnya nutrition anak-anak tu, kemudian child psychology, kita ada belajar sosiologi. Ya, Pak Putih punya internet agak kurang stabil. Stress. Kami punya mindful parenting, Pak. Oh ya. Mindful parenting. Kalau Bapak ada program-program yang tentu, kalau saya boleh antar student sana pergi ke atau pergi online ke, bagaimana kita boleh ada komunikasi. Jadi ini kalau saya tangkap tadi Pak Putih bilang boleh di-apply dulu untuk buat satu MOU collaboration gitu Pak Putih ya. Kemudian di dalam itu sudah ada apa yang dibuat kerjasama ya. Ya, untuk MOU ini boleh untuk MOU ini boleh direct terus apa mesti lewat embassy atau macam mana Pak Putih? Direct saja Pak, karena kita masih Asia Tenggara. Oh, I see. Gitu Pak Daing. Jadi boleh direct terus. Lewat Mak Comblang yang lain-lain lah. Jadi iyalah, insyaAllah. Gitu. Nanti saya ambil detailnya lah Pak Putih. Saya ambil kita perhubung dan kita ambil detail. Saya hantar surat dan application untuk ada MOU lah. Jadi Pak Daing ini baru saja mendevelop satu classroom yang cantik dan sebagainya. Nanti kita lepas COVID kita ke Singapura untuk bersama Pak Daing minum kopi tarik atau apalah ya. Kopi tarik. Ya Pak. Ya.
Nah, Pak Daing dulu sudah datang ke Jakarta, saya sudah pusing-pusing dia, malah saya suruh ceramah di masjid juga. Jadi Pak Daing ini konseptor dia sebenarnya. Dia bukan orang yang banyak cakap, tapi dia orang yang banyak membuat konsep dan membuat program untuk di-apply. Jadi dia bukan spokesman, tapi adalah konseptor lah saya. Jadi Pak Putih boleh dilanjut lagi apa yang Kalau saya spokesman ya Pak. betul. Jadi yang perlu kita tahu secara lebih utuh lagi CCEP ini, silakan Pak Putih mau menjelaskan apa lagi, enggak? Kalau Pak Deng mau bikin training, apakah bisa kumpul peserta untuk program? Nanti saya kasih list of training. Kalau bisa kumpul peserta di bawah 50 lah. Jadi kita berikan training dari sini pakai online training. Kalau Bapak bersedia, itu nanti selesai training bisa dapat sertifikat dari Sino Cecep. Ya, Itu trainingnya 4 hari, Pak. 4 hari. Ya. 4 hari itu maksudnya itu 1 hari berapa jam? 1 hari sampai jam 3 udah selesai dari mulai. Maksudnya kalau jam 3 dari mulainya 12 jam, kelamaan berapa jam sehari itu? Nah, dari jam 9 sampai jam 2. Oh, maknanya 5 jam lah lebih kurang. Jadi kalau 3 hari 15 jam, 18 jam. Kalau di Indonesia dihitung 32 jam satu training, Pak, baru sertifikat dapat nilai. Oh, 30 jam. Jadi 4 hari, 1 hari dianggap 7 jam lah kalau 4 hari lah. Ya. Jadi Isnin sampai 32 baru dapat 1 kum untuk sertifikasi guru. Iya. Maknanya kalau 4 hari, 1 hari 7 jam udah 32 lah. 4 hari. Ya, oke. 4 hari apa 5 hari buatnya? Senin sampai Kamis sampai Jumat. Nanti kita kasih dia apa itu Pak, homework. Jadi kasih PR dia bisa hitung jamnya juga. Alright. Ya, oke. Jadi untuk buat training itu mesti diawali MOU dulu atau macam mana, Pak Putih? Ya kalau bisa kita MOU dulu Pak, nah, supaya ada. Kalau misalnya nih MOU ini technical, berarti IRDA Foundation perlu kirim surat kepada Simeo CCEP untuk memohon kerjasama nanti ke Pak Putih atau siapa deputi atau kepada direktur. Lepas itu baru di reply dan kemudian draftnya boleh dibaca dan berapa lama boleh dibuatkan MOU itu sehingga bisa desain bersama dalam 1 week. Saya kalau saya boleh kasih sampel. Pak Putih. Kalau Bapak Putih dah ada, boleh kasih saya dulu. Saya baca dulu MOU-nya macam mana. Betul, draftnya dibaca. Jadi maksud saya startnya. Kami tahun yang lalu datang tangan dengan Hiroshima University sama Koizon City University di Filipina sama di Jepang, Pak. Alright. Jadi Singapura, Malaysia, Thailand belum ada. Contoh MOU sudah ada, nanti bisa kirim ke Bapak. Ya, insya Allah. Terima kasih, Pak. Jadi kerjasama yang ada di Asia Tenggara, siapa Pak Putih selain di Indonesia ini dengan lembaga di Indonesia itu belum dibuat atau memang tidak menjadi target grupnya? Karena kami punya perwakilan dari 11 negara itu. Seperti Pak Hasbi itu, Direktorat PAUD itu kan jadi governing board member untuk Simeo Cecep-nya. Nah, kalau kita mau mengadakan training di negara itu seperti Kamboja, Philippines, Vietnam, Timor Leste, kita kontak dengan Kementerian Pendidikan setempat. Oke. Pak Putih, kalau di Singapura, di Malaysia, di Thailand, atau Brunei, dia punya Simeo juga apa tak punya? Kalau di Malaysia ada 3 Simeo. Apa itu? Simeo Rexam di Penang. Apa itu Rexam? Mengenai apa dia? Rexam itu tentang sains, Pak.
RECSAM, Senior Regional Center for Education of China, SAM. Oke. Terus satu lagi apa? Dua lagi apa? Satu lagi SIMIOSEN itu Special Education, Pak. Special Apa itu? Education Need di Malaka. Apa itu special education? Kan disable student itu kan Oh, harus disable. Untuk disable itu special education istilahnya. Oke, yang ketiga? Special Education Need. Nah, yang ketiga itu TROPMED. TROPMED di Kuala Lumpur itu ada TROPMED tapi fokus tentang penyakit kulit. Oh, Tropical gitu. medicine, Pak. Oh, gitu. Jadi dia lebih berhubungan dengan health ministry negara itu ya. Kalau Singapura dia tak punya simio apa-apa ya? Punya Simio Relsi, Pak. Apa itu? Center for English, Pak, belajar bahasa Inggris di Singapura. Itu ada hotel di Relsi itu. Di mana? Di RLC di dekat Shangri-La Hotel. Ya, RLC. Ya. RELC. Ya. Jadi dia English course itu ya? Ya. Itu English course itu for what the group of target? Mostly the Simio Regional Center, the target group is teacher, Pak. Karena kita nggak bisa langsung ke studennya, banyak student. Jadi kalau Pak Daing nak pergi ke yang Singapura itu punya, yang dekat Shangri-La itu, nanti Pak Putih boleh cari akses, mungkin ada nama yang boleh to say hello kat situ ya? Ya ke center directornya aja, Bu Susan. Bu Susan namanya Pak Daing. Tapi ini bukan Susan yang mau jadi dokter ya, karena di Indonesia ada lagu Susan. Kalau Susan mau jadi dokter katanya. Oke. Jadi Pak Daing ada kontak person namanya Miss Susan atau Ibu Susan. Itu Simeo-nya Singapura itu yang Pak Daing kata dekat Rila tadi. Regional English Language Center. Ya. Relsi. Bapak sampaikan salam Pak Putih, nanti pas jumpa dia bawa Bapak roti canai apa martabat. Nanti insyaAllah Bapak dengan Pak Reza bisa datang Singapura. Insya Allah. Kita bisa pusing-pusing ke Singapura. Iya betul. Jadi ini Pak Putih tambah saudara baru namanya Pak Daing. Kita kena hormat ke Pak Daing karena bukan apa-apa, bukan karena dia lebih handsome dari saya dengan Pak Putih, tapi dia lebih senior umurnya. Jadi kita kena hormat Pak Daing. Oke. Jadi kita senior brother. Jadi kalau kemarin Putih lebih junior dari saya umurnya, mungkin appreciate karena saya lebih tua sedikit, tapi macamnya lebih yang sedikit. Muda lagi ya. Tapi sekarang saya sudah kalah nih, ada Pak Daing, jadi senior brother kita ini sekarang malam ini Pak Daing lah, bukan saya lagi Pak Putih. Oke, Pak Putih, because this program is one about you, apalagi Pak Putih nak sharing atau nak bagi tahu, karena recording ini boleh kita bagi kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada NGO yang ingin bekerja sama dengan Simio CCEP. Silakan Pak Putih, dalam 10-15 menit lagi Bapak boleh cakap apa saja. Nah, kalau di Simio Regional Center ini kami punya 5-year development plan. Itu kita punya fokusnya, satu itu tentang access to education. Pertama, yang kedua tentang digital education. Karena zaman sekarang COVID kan perlu sekali untuk orang tua maupun guru bagaimana bisa ngajar online menggunakan digital education ini. Betul. Nah, dan juga kita harus cari resiliensi untuk siswa-siswa di PAUD ini bagaimana mereka bisa adaptasi untuk bisa belajar lebih kuat lagi resiliensi terhadap pandemi COVID-19 ini kan masalah-masalah. Juga kami punya program integrasi STEM di dalam early childhood ini.
Jadi STEM ini sangat penting untuk mengenalkan ke generasi baru. Itu STEM, Karena translate sedikit apa STEM itu? STEM itu dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Itu istilah sedang hot di dunia. Pak Daeng itu istilah dari UNICEF, UNESCO, dan United Nations, fokus tentang STEM integrasi dalam pendidikan. Climate change itu juga kita harus diintegrasi dalam 5-year development plan. Jadi apa yang di hot issue, head issue yang kita bisa masukkan di sini, karena dalam penelitian dari Amerika, saya lupa nama penelitian, itu kan early childhood ini sangat penting karena masa itu masa golden age. Otaknya berkembang 90% di umur itu. Jadi pemerintah juga United Nations fokus tentang itu supaya generasi ke depan tuh lebih pintar, karena tujuan kita kan bagaimana bisa membangun sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Itu tujuan penting dari Kementerian Pendidikan Indonesia maupun di Asia Tenggara. Oke. Pak Daeng ada mau tanya apa lagi, sila. Saya rasa saya berterima kasih dengan Pak Zaid, Pak Riza, dengan juga Pak Putin kerana memberi peluang kepada saya. Dengan adanya ini lembaga daripada Pak Putin ini, mungkin mudah-mudahan ini akan memberi satu macam added value lah kepada student-student yang akan mengambil diploma di early childhood di ILDAP. Alright. Baik. Jadi Pak Putih, apakah masih ada yang Bapak ingin sharing? Silakan, sebelum kita 5 menit lagi jam 9, bermakna memang 1 jam lebih kurang sedikit lah, tak apa-apa. Pak Daeng dari Simeo Cecep ini, kami di Jawa Barat ini dibilang Simeo Cecep. Dari Simeo Cecep ini kami harus mengadakan training di regional training. Nah, regional training tahun yang lalu kami mengadakan di Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Nah, kami mau dari Singapura kalau bisa kita kolaborasi untuk training guru-guru PAUD atau calon atau apa namanya, in-service teacher atau pre-service teacher. Nah, kalau mahasiswa ini kan namanya pre-service teacher. Jadi kalau bisa kita mengadakan training dengan mahasiswa-mahasiswa calon. Saya langsung menjawab, Pak Daeng pasti bisa. Ya, Pak Daeng ya, oke ya, satu opportunity. Jadi Pak Putih, karena you baru kenal Pak Daeng ini malam. Pak Daeng ini orang yang sangat dipercayai di Singapore establishment people lah. Jadi ya, kalau di Jakarta ini Pak Daeng tahu ada Prof. Nazaruddin yang Umar ya sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Ya kan? Itu orang kampung Pak Daeng juga, itu orang Makassar. Jadi Pak Daeng ini salah satu Board of Trustee Masjid Sultan, Masjid Negara Malaysia, Pak Daeng. Itu satu. Kedua, Pak Daeng ini mau akses kepada Presiden Singapura pun boleh, karena dia sama-sama orang Melayu kan. Presiden Singapura Halimah Yaakub itu orang Melayu, betapapun Perdana Menterinya Han Sen Leong, anak Lee Kuan Yew, itu yang berkuasa. Tapi jadi Pak Putih jangan risau, tapi yang penting bila itu masanya, kalau Pak Putih boleh anca-anca, kalau Pak Daeng nanti cakap dengan dia punya kawan, apa namanya, when itu yang Singapura jadi tuan rumah, yang Bapak pikirkan apa 5 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau bagaimana? Kalau bisa Maret kita melaksanakan training.
Maret itu bulan depan, Pak. Ini Omikron masih banyak. Ini macam mana nak buat? Kita lagi mau masuk bulan puasa, Pak. Macam mana nak buat? Kan trainingnya cuma 4 hari, Pak. Bukan trainingnya, Pak. Pak Daeng ini dia panitia buka puasa lah, takjil lah. Lainnya nggak usah urus, kan ini anak buah diperintah aja. Tapi itu ini bulan Saya nggak dilaksanakan, saya perintah training manager. enggak gini, Pak. Ini bulan Februari, Maret kan bulan depan. Jadi apa tak boleh dibuat lepas raya gitu. Nah, saya sedang komunikasi dengan Timor Leste. Kalau Timor Leste-nya oke, di Maret itu, Pak. Kalau tapi nggak oke, kita bisa. Timor Leste itu pasti oke aja. Cuman mungkin nggak mau, Pak. Timor Leste itu non proaktif, Pak. Dari GB member itu dia slow respon, nggak aktif orangnya. Iya memang, maksudnya itu dia karena negaranya macam begitu, ya jadi apa yang bisa diharapkan. Tapi namanya mereka itu asal ada proyek keluar duit pemerintah. Proyek ini nggak dapat uang, Pak. Enggak, maksudnya dari government-nya mereka kan biasalah. Nggak mau, itu ajai rapat governing board meeting-nya jarang datang. Ya masalahnya dia nggak ada duit juga sekarang, negaranya mau balik ke Indonesia, Pak. Jadi kalau Pak Daengnya bisa persiapan lebih cepat, cari mahasiswa 50 yang calon guru PAUD itu. Oh ada, itu mahasiswa Pak Daeng pun ada juga itu. Nah, Ya. calon guru PAUD macam ini Pak Putih, itu bulan puasa itu kalau nggak salah saya tanggal 4 April. Kalau nggak salah saya. Ya, jadi kalau kita bikin enggak, maksud saya kalau dibuat bulan Maret minggu ketiga mungkin boleh ya, masih ada 1,5 bulan. Pak Daeng tak perlu sibuk-sibuk. Menurut Pak Putih itu perlu ada 50 partisipan dan itu adalah cikgu, dan itu nanti Pak Putih tolong bagi guide checklist lah apa yang disiapkan supaya Pak Daeng jangan disuruh berpikir lagi kalau 20 tahun lagi. Nggak usah pikir, perintah yang kan ada kepala bagian. Nah, masalahnya mau diperintah apa, buat kopi, buat kue, apa yang harus jelas lah apa yang disiapkan. Itu Pak bagi checklist, Pak. Siapkan ini supaya dia suruh orang anak buahnya kerja, Pak. Guidingnya Pak Putih bagi ya. Ininya. Ya. Itu checklistnya. Ya, kalau insya Allah kalau Bapak bisa kasih saya secepat mungkin, saya mungkin sempat tenaga pengajar di Singapura, terutama sekali saya lihat di sini, terutama tenaga pengajar yang mengajar di madrasah, mereka tidak punya early childhood punya background. Ya, jadi kalau saya rasa kalau untuk mendapatkan guru-guru madrasah sebenarnya saya insyaAllah saya rasa itu ada tujuan kami juga lah untuk upgrading ini ustazah ini untuk mengajar mendidik anak-anak insyaAllah. Jadi Pak Putih, pengalaman saya kalau mau cepat, Pak Daeng ini orangnya cepat juga, dalam seminggu juga dia buat, tapi perlu guiding list. Jadi supaya dia jangan dia suruh pikir dari manajer training saya. Kasih Englishnya. Jadi senang aja Pak Daeng suruh buat. Nih tolong ini jadi berapa? Jadi ada timeline-nya sehingga nanti mungkin tanggal 25 Maret atau akhir. Jadi jangan di minggu akhir Maret, bagusnya minggu ketiga. Karena kalau minggu akhir tuh pikirannya sudah mau bangun sahur aja karena tapi gini Pak, kalau kita nggak bisa nanti sesudah Lebaran baru kita mengadakan. Ini kalau saya kalau nggak kejar. Ini Pak, kalau saya usulkan jangan selesai Lebaran Pak. Bulan Maret itu saja. Kenapa? Di Melayu itu kalau habis Lebaran bisa 1,5 bulan lagi nanti mau urusannya. Selagi ada Syawal. Pak Reza, kalau selagi ada Syawal, selagi itu Hari Raya Pak. Iya betul. Jadi 1 bulan.
Jadi jangan dibayangkan nih semacam conference besar, bukan macam itu. Jadi nanti Pak Putih bagi list, nanti list itu Pak Daeng akan bagi due date-nya, execution, tentative date-nya adalah misalnya minggu terakhir itu antara tanggal 21 ke tanggal 25 Mac macam gitu. Betul ya? Ya. Coba Pak Putih lihat tarikhnya di atas mejanya, kira-kira tentatifnya boleh alternatif what date? Kalau minggu ketiga itu bisa tanggal 14 sampai 18. Kalau antara 14 18 itu ya. Minggu keempat itu 21 sampai 25. Yes, jadi Pak Daeng tolong nanti Pak Putih besok terus bagi ya checklist guide itu ya supaya disiapkan apa saja. Saya pikir itu senang aja anak siapkan itu, tapi yang kalau ada guide. Jadi bisa tanggal 21 sampai 24, Pak. Yes, itu Pak Daeng antara 21 24. Maret ya? Maret. Jadi mudah-mudahan Singapura sudah mengikut Malaysia, tak perlu lagi karantin. Tapi tak tahu jadi apa tak jadi. Tapi trainingnya online, Pak. Ya bukan, itu kan training online. Yang mau pergi boarding mau online. Itu Pak Putih dengan saya yang minum kopi ke Singapura, maksudnya itu. Itu lain lagi itu soalan. Baik. Saya kira diskusi malam ini sangat memberikan manfaat untuk kedua-dua semuanya. Jadi Pak Putih, karena you is the special guest this night, what do you want to closing remark? Talk, please. Ya, karena saya kerjanya selama ini di pendidikan itu sangat penting untuk manusia, untuk generasi ke depan. Bagaimana orang lebih pintar di apapun kan harus belajar melalui pendidikan. Jadi semua leader harus memikirkan pendidikan untuk generasi ke depan, bagaimana sumber daya manusianya lebih unggul. Nah, kalau orang pintar tidak mungkin dia hidup susah. Jadi untuk generasi anak cucu kita harus didik dengan baik arahnya, jangan sampai mereka bisa kena narkoba, kena miras atau kekerasan dalam society, dalam masyarakat. Itu pentingnya pendidikan untuk manusia, untuk generasi baru. Dari saya, Pak. Oke. Jadi kalau begitu kita sudah di penghujung diskusi. Kalau ada soalan nanti terkait dengan wanita Pekanbaru yang lain, nanti bicara di luar ini saja dengan Pak Daeng ya. Nanti kita ngopi-ngopi, Pak. Ngopi. Ya, sebab dari dulu berani cakap tak berani execution juga kan, masalahnya itu saja. Jadi Pak Putih nanti kalau nak cari orang Melayu Singapura, bagi tahu dekat Pak Daeng ya. Asalkan ibunya nggak dengar, Pak. Kalau dengar ni masalah kita. Okay, Pak Putih, thank you very much for your time and sharing. Jadi swadikap kata orang Thailand. Kalau orang Kamboja bilang apa ya? Kalau Thailand swadikap. Kalau orang Kamboja bilang apa? Kalau orang Kamboja malam ini lupa dia Pak Putih ini ingatnya orang Bandung. Retrai Susdai, Pak. Oh gitu ya. Retrai Susdai, retrai itu malam. Baik, saya tahu di Champa itu banyak ibu-ibu makan sirih. Dan di Malaysia juga begitu, di Indonesia, di Singapura juga orang Melayu banyak makan sirih. Jadi saya tutup dengan daun sirih, daun kayu. Terima kasih, thank you. Itu saja lah. Sampai jumpa. Kita minum kopi di Singapura di kantor Pak Daeng nanti. Jadi bisa Pak. InsyaAllah. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Pak Putih. Jumpa lagi. See you. Sayonara. Good night. Good night.